Waalaikumsalam. Pak, ini ada tugas dari CGP untuk demonstrasi kontekstual untuk wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah. Mohon waktunya nih Bapak. Ya, silakan. Yang pertama, Anda diminta selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan delik etika atau rujukan moral. Saya kira sih tidak sebegitu sih. Sekolah kita kan sudah bagus. Jadi kasus-kasus yang semacam itu tidak sebegitu. Tapi ya namanya kehidupan kolektif ya tetap ada. Jadi, orang bilang A merasa benar, orang bilang B juga merasa benar. Nah, idealnya sih saya mencari titik tengah. Tapi kalau memang tidak ada ya tidak ketemu ya jalan kan tidak apa-apa, diakomodir semuanya. Tapi kalau memang plus dan minus, nah ini ya sedapat mungkin yang minus ya kita pluskan sehingga semua bisa berjalan. Artinya ini berusaha mengambil jalan tengahnya, Ya iya, karena kita berjalan itu kan kalau itu tidak sendirian kan harus berirama. Yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kita pelajari masalah mengapa dianggap benar kok menjadi masalah. Maksudnya kan benar sama-sama benar kan tidak jadi masalah. Nah, karena ada kepentingan-kepentingan tertentu, maka kita dudukkan permasalahan itu dengan kepentingan umum. Jangan pakai kepentingan pribadi-pribadi. Nah, kalau itu mereka seandainya ini teman guru atau siswa, dia sama-sama, mungkin siswa juga benar, guru juga benar, tapi kan rohnya apa kok sampai pada benar-benar kok jadi masalah. Nah, mungkin persepsinya yang berbeda, sehingga kita samakan persepsi. Mungkin antara guru dengan guru mungkin agak gampang, tapi kalau siswa dengan guru, lah ini harus disamakan persepsinya. Dan sering kalau saya ngomong pada guru itu ya, lah ngapain? Apa itu guru harus sedemikian rupa? Karena kita sekarang itu kan lebih mengedepankan kreativitas anak. Sehingga mungkin guru itu kadang berpendapat apa yang dia sampaikan merasanya benar, padahal untuk ke depan atau sekarang sampai ke depan itu kita memberi kesempatan sebesar-besar untuk siswa. Berarti kepentingan siswa yang diutamakan gitu? Ya, kepentingan siswa yang diutamakan, tapi dalam koridor. Guru kita sebagai fasilitator, tidak diktator harus begini-begini kan bukan. Pendapatnya Bapak. Yang selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Ya, kita jauh-jauh kan mungkin ketika ada pembinaan guru atau mungkin ketika ada apel atau upacara, kita kan sering juga mencontohkan terkait dengan bagaimana harus bersikap berperilaku. Nah, kalau itu mereka, Bapak Ibu guru maupun siswa dia sudah paham terkait dengan itu, mungkin suatu saat terjadi masalah, ya kita hanya melihat ketika ada masalah, maka kita selesaikan. Langkah-langkahnya seperti yang saya katakan di awal tadi itu, kita berusaha untuk mencari apa itu equilibrium namanya ya, titik tengah itu ya, kita berharap seperti itu. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau itu terkait dengan mungkin yang tadi disampaikan dalam pertanyaan kedua atau berapa itu ada sama-sama benar kok jadi masalah. Ya, efektifnya ya memang kita harus memahami mengapa A benar kok untuk B benar kok jadi masalah.
Nah ini kalau cara-cara saya memang kita dalami dulu, kita ketahui dulu, mungkin persepsinya berbeda, mungkin ada kepentingan untuk apa, padahal itu juga tidak salah karena dikatakan benar. Ya mau tidak mau nanti mungkin kita undang, kita sampaikan persamaan persepsi mereka itu sedapat-dapat untuk solusinya begitu. Menyamakan persepsi untuk pengefektifan keputusan itu, Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya karena ini ada mungkin yang saya lihat atau sering itu antara guru dengan siswa. Lah, mengapa sampai terjadi seperti itu? Misal, si anak terlambat. Tapi anak terlambat itu dia beralasan dan alasannya menurut anak itu memang benar dia melakukan apa adanya. Tapi guru tidak mau menerima alasan si anak itu karena menganggapnya digebiak-uyah bahwa anak yang terlambat itu pasti langganan, biasa, sengaja itu. Padahal suatu saat anak itu benar-benar dia terlambat, alasannya benar, anak merasa benar. Lah dia terlambat bukan karena kehendaknya. Lah guru menyalahkan. Lah ini kan kurang etis. Sehingga perlu di situ ada pemecahan atau solusi dari dilema etika itu. Nah, mestinya seorang guru menanyakan dan percaya kepada anak itu sehingga tidak perlu terjadi permasalahan. Baik, Pak. Untuk selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Ya sesuai dengan keadaan kondisional. Pada kasus-kasus tertentu tidak mungkin langsung diselesaikan. Sehingga kita harus bikin kesepakatan, mungkin memberi kesempatan untuk berpikir dulu, menenangkan pikirannya dulu, mungkin karena terkait dengan emosi-emosi, maka mungkin kita jadwalkan yang kira-kira disepakati seharinya atau kapan. Tapi kalau hanya masalah-masalah ringan, ya mungkin bisa langsung diatasi. Nah selama itu, berdasarkan pengalaman ini, kalau tidak bersengketa terkait dengan emosional yang menjadi-jadi, itu ya santai, diatasi langsung tidak masalah. Tapi kalau meluap-luap emosi, mungkin menimbulkan perselisihan, ya kita tenangkan dulu. Nanti tergantung kecil besar Ya tergantung itu dianggap masalah apa tidak, ya itu baru kita ambil solusi. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya ada. Kalau mungkin antara siswa dan guru seperti tadi, mungkin wali kelas, mungkin kakak kesiswaan. Ini mereka yang membantu saya. Dan sering juga pemecahan masalah itu diatasi oleh pembantu-pembantu saya itu, ya tidak hanya wakil dan wali kelas, ya, mungkin ada guru-guru lain yang mungkin melihat masalah itu, kemudian guru BK, biasanya guru BK kan memang dia menangani, dia langsung menangani. Lah itu dia akan sampai masalah itu akan sampai ke saya biasanya itu kalau memang sangat serius. Mungkin harus melibatkan orang tua dan sebagainya. Tapi sekiranya itu hanya istilahnya masalah-masalah kecil, ya cukup biasanya diatasi oleh guru BK dan wali kelas atau kakak kesiswaan. Selanjutnya Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Ya kembali tadi yang saya katakan di awal, untuk
menyamakan persepsi di antara perselisihan yang ada, baik maupun plus plus atau plus minus, itu terasa sangat efektif kalau menurut saya. Jadi kita tidak langsung menjudge, oh ini salah, oh harus ikut seperti itu, tidak. Tapi kita mungkin identifikasi sedemikian rupa, mestinya itu tidak jadi masalah, ngapain harus jadi masalah, sehingga oh itu hanya salah persepsi. Sehingga selama ini pengalaman saya ya, kalau sudah ketemu satu titik pandang itu biasanya gampang untuk mendamaikan. Kuncinya hanya menyamakan persepsi, menyamakan persepsi. Ya, Pak, sudah untuk pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya dan pandangan dari Bapak Menteri selaku Kepala Sekolah. Ya, sama-sama. Ini sebagai syarat ini ya. Terima Ya, kasih Bapak. sukses selalu.